dan pertama kali kayak disuntik, bahkan pertama kali diinfus masuk rumah sakit kan? Iya, pertama kali masuk rumah sakit. Jadi kayak semua tuh serba baru, dan aku juga kayak setiap ditanya punya keluhan apa, punya alergi apa, itu ya aku nggak punya alergi apa-apa memang, karena nggak punya alergi dan sebelumnya belum pernah nyobain kan. Jadi aku takutnya tuh kayak karena memang belum pernah nyobain, takutnya pertama kali ternyata aku punya alergi ini, lebih takutnya ke yang kayak gitu. Jadi kayak sebelumnya udah dijelasin sama dokternya, nanti jangan deg-degan ya, soalnya nanti kalau deg-degan takutnya janinnya juga ikut deg-degan. Jadi sebelum di anestesi itu aku udah dipasang apa sih, kayak rekam jantung sama rekam janin juga. Jadi kayak kedengaran semuanya terkontrol kan. Terus sebelum operasi kalau nggak salah kamu disuruh cukur ya? Iya. Dan dicukurin juga. Iya, dicukurin juga sama susternya. Dan aku juga ini 6 jam sebelum operasi aku puasa. Jadi jam 2an itu udah nggak boleh makan minum, tapi sebelum operasi itu disuruh minum ini pokoknya obat antasida gitu. Terus habis itu setelah selesai di anestesi udah mulai kerasa, kan tadinya dingin banget, terus ngerasa dari paha ke bawah, perut ke bawah lah, itu kayak ngerasa hangat banget. Lama-lama kayak nggak bisa digerakin, rasa gitu ya? Tapi bagian tangan dan lain-lain masih dingin, masih kerasa. Itu posisi aku pakai masker semua ya, karena memang lagi COVID. Terus habis itu setelah selesai aku nggak tahu diinjeksi infus lagi. Nggak lama tuh dokter kandunganku tuh datang, ya udah say hi gitu, terus bilang, nanya-nanya kayak deg-degan nggak gitu. Terus aku mikir, aku sebenarnya udah dalam hati deg-degan, cuma lebih kayak oke, nggak apa-apa kayak gitu. Terus habis itu setelah nggak lama itu kayak ada satu orang asisten anestesinya itu kayak selalu deket aku, kayak ngasih tahu abis ini kayak ngasih tahu tahap per tahapnya. Jadi aku kayak tahu oke gitu. Terus dia bilang bentar lagi dimulai ya Bu. Akhirnya pas dimulai kayak di bedah gitu, aku nggak ngerasa apa-apa sih, jujur. Kayak kayak udah nyantai gitu ya, kayak mati rasa gitu, nggak ngerasa apa-apa. Cuma aku merasa aja ada sesuatu yang lagi dikerjakan di dalam perutku gitu kan. Habis itu udah kayak dokterku kayak sama asistennya gitu, udah selesai gini. Terus habis itu nanti dikasih tahu kan. Awalnya tuh aku merasa kayak aku mual, pengen muntah gitu, aku nggak tahu itu kenapa. Terus aku udah panik, aku bilang, aku pengen muntah ya. Aku kan takut kan, karena muntahnya itu aku lagi keadaan muntah, takutnya mengganggu jalan nafasku juga. Jadi aku bilang ke orang, ke asistennya itu, terus langsung diinjeksi apa gitu, langsung nggak muntah. Sebenarnya aku masih sadar, cuma mungkin kayak kalau aku ngeliat ke langit-langit tuh kayak goyang semua gitu loh, kayak muter, tapi dalam keadaan sadar juga. Terus itu kalau nggak salah ini ya nggak boleh tidur juga kan? Iya, nggak boleh tidur juga. Kamu sempat ngantuk kan? Ngantuk, tapi nggak ngantuk yang pengen tidur sih, karena puyeng. lebih ngantuk ke puyeng aja, karena mungkin baru pertama kali kan. Pas di ruang operasi itu juga kayak disetelin lagu Twinkle Twinkle Little Star gitu, jadi bikin makin ngantuk gitu ya. Terus habis itu nggak lama si orangnya tuh bilang gini, nanti kalau misalkan udah mulai mau keluar nanti rada sesek ya Bu, soalnya kan kayak dia tuh dokternya tuh neken biar bayinya mungkin keluar ya. Terus habis itu gak lama emang kerasa kayak sesek, kayak orang ditindih gitu loh. Mungkin karena mereka memang kayak mencoba ngeluarin, jadi dokternya coba neken, asistennya neken, terus kayak nggak berapa lama yang di atasku itu juga ikut neken. Dia bilang maaf ya, saya ikut bantu neken. Nah, itu dokter anestesi ya? Asistennya, dokternya cuma kayak di samping, cuma nanya gimana gitu. Terus itu nggak lama keluar, terus dokterku cuma kasih lihat ini ya, udah keluar bayinya. Terus abis itu langsung tuh suara bayi nangis. Aku udah kayak oke, udah lega gitu kan. Terus kayaknya bayinya langsung dibawa sama suster bayi, nggak tahu diapain, mungkin kayak diperiksa segala macem. Ya udah, di situ tinggal aku sama dokternya. Itu kayak mungkin kayak proses buat ngejahit. Nah, setelah itu mungkin kayak dibersihin, dikeluarin yang harus dikeluarin, di suction segala macem. Aku cuma dengar itu aja sih, di suction segala macem. Terus itu sempat mual lagi, terus kayak sempet diinjeksi lagi, sampai akhirnya cuma kayak
selesai cukup lama menurutku. Dari bayinya keluar sampai selesai tuh lebih lama pas dijahit, karena aku ngerasa kayak dijahitnya tuh kayak satu persatu, kayak setelaten itu sih ngejahitnya. Karena Dokter Freddy katanya emang terkenal jahitannya bagus. iya, setelah aku selesai semua segala macem, kayak ada suster yang ngasih tahu kalau memang ternyata dokter yang aku biasa konsulin, dokter kandungan itu memang salah satu yang terbaik di rumah sakit itu ya. Kayak banyak orang yang memang pengen pindah dokter ke dokter Freddy itu karena memang katanya jahitannya tuh bagus, bisa sampai nggak kelihatan habis dijahit. Jadi namanya dokter Freddy Ewing. Iya, gitu. Terus habis itu diselesai, aku ngerasa sih kayak dijahitnya tuh memang dia jahit sendiri, terus kayak lama, kayak detail gitu, aku ngerasanya sih gitu. Terus itu, dari itu aku masih nggak ngerasa apapun, aku cuma ngerasa ya memang seperti ada yang sesuatu yang sudah dikerjakan, tapi nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa-apa. Udah selesai semuanya, terus dia kayak oke, udah selesai ya Bu, selamat segala macam, selesai. Baru deh masuk ke ruang kayak recovery ya. Pas itu aku udah dipanggil buat terus temenin. baru ketemu, terus ya udah di situ kayak kita Ya udah nunggu gitu. nunggu 2 jam ya. Paling cuman kamu ditensi, dilihat Ditensi terus. rekam jantung ya. Jadi jadi selama di ruang operasi itu kayak aku dipasangin tensi yang kayak dia otomatis tiap berapa menit itu tensi sendiri. Itu terus kayak nanti ya dipasang rekam jantung juga, jadi kayak semakin aku deg-degan suaranya semakin kencang, terus kayak semakin ditenangin gitu, kayak nggak apa-apa gitu. Terus di ruang recovery juga dipasangin alat ini kan ya, tensimeter yang otomatis itu, sama ini detak jantung ya kalau nggak salah. Itu selama 2 jam tuh kita nunggu, tapi di sela-sela itu tuh kayak ada IMD, jadi anak inisiasi menyusui dini. Jadi anaknya tuh dibawa, terus kayak ditaruh di dada, ditaruh di dada, terus kayak disuruh untuk mencari puting ibunya gitu. Ya mungkin kayak untuk belajar lah ya. Belajar kayak dia merangsang dia untuk mencari. Cuma pada waktu itu kayak anaknya belum terlalu ini ya, kayak masih kedinginan gitu mungkin. Ya jadi masih belum terlalu mencari gitu. Tapi kan setelah itu di kamar dicoba lagi di kamar. Dan alhamdulillahnya udah aman aja sih. Asinya lancar, terus anaknya juga minumnya banyak banget ya. Kuat banget, terus sampai lecet guys. Iya, pas awal-awal tuh kayak lecet gitu. Terus awalnya tuh kan ditanyain sama susternya ya, malam ini mau anaknya dibawa di ruangan ibunya atau mau di ruang bayi aja. Terus kita ngerasa kayak aduh kasihan ya nanti kalau misalkan di ruang bayi dia nangis atau gimana. Kan aku emang maunya kan kasih eksklusif aja, nggak mau kasih support dulu gitu kan. Aku bilang ya udah taruh di kamarku, di kamar kita aja. Dan hari pertama mungkin karena belum kebiasa ya, jadi agak ya kaku-kaku gitu. Terus begadang juga karena mungkin belum tahu celahnya aja sih kayak. Tapi paling enggak kita nggak takut ya, kita langsung ngecoba kayak misal kayak kan hari pertama tuh bibinya tuh buang air besar tuh bisa kali 1-3 kali. Jadi setiap kayak abis disusuin dia nggak lama buang air besar gitu-gitu. Awalnya tuh panik karena apa dia sakit perut ya, apa dia masuk angin apa gimana. Awalnya nggak tahu ya. Padahal kita dokter nih, tapi kan cuma dokter gigi, jadi beda kita kan beda ya, kita nggak tahu. Ternyata kan kalau bayi baru lahir BAB-nya tuh bisa sampai berapa kali dalam sehari. Jadi sesuai sama apa yang masuk, yang dikeluarin juga sama, karena mungkin kayak dia membuang sisa-sisa makanan yang pada saat dirahim gitu. Terus kayak kita coba untuk ini popok sendiri, aku ganti popok sendiri kayak gitu. Sempat panik sih pas kayak dia nangis kejar gitu, cuma kayak ya udah karena memang ada aja sih susternya di depan standby pasti, cuma kayak kita ngerasa ya kayak kita ngerasa ya udah memang udah ya buat belajar biar di rumah nggak panik dan nggak bikin panik orang rumah juga. Aku sih paling paniknya karena aku nggak bisa bedong, jadi kayak ya udah diuntel-untel aja ya. Tapi untungnya ya bisa melewati lah. Itu aja sih mungkin. Itu aja pengalamannya ya. Sebenarnya ada pengalaman lain lagi sih kayaknya. Tapi mungkin kita next aja kan. Nanti next mungkin kita akan jelasin pengalaman apa yang sudah kita lalui
sejauh ini selama berarti hampir 1 minggu lebih lah gitu. Kayak gitu aja kali ya. Dan mungkin banyak yang kayak kepikiran juga ya, kenapa kok memilih sesar, jadi terus kenapa kok tanggalnya kok nggak milih yang cantik kayak gitu. Nanti mungkin kita next aja kali ya. Ya nanti sekalian sama cerita berikutnya biar nggak kelamaan. Ini kayaknya udah lama juga. Makasih ya yang udah mau dengerin cerita kita hari ini. Semoga nggak bosan, semoga ini jadi ada ilmunya lah untuk pasangan-pasangan muda yang mungkin terutama yang mau udah mau melahirkan, deket-deket melahirkan, atau yang mau proses untuk kehamilan. Makasih udah mau dengerin, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, sama share. dadah, bye bye.